itu artinya keringanan. Tapi tetap jalan, nggak boleh enggak. Nah, sholat, perintah sholat berdiri ya. Ini wajib ada. Kuat tekanannya, harus. Tapi aku tak bisa berdiri, baru nggak boleh duduk. Hati-hati, ini masalah maaf. Kalau orang dibolehkan berdiri, keringanan beda sama meringankan. Jangan sampai keringanan malah kita buat meringankan. Di sini tak mampu dia berdiri, memang tak mampu, duduklah dia. Kalau agak malas, agak berat, tapi dia mampu agak berat, duduk dia. Batal hukum sholat. Itu namanya meringankan. Saking pentingnya berdiri sholat. Maaf ya, ini ada dinding dan fikihnya. Aku nih agak kuat berdiri, cuman ada sisi lah. Pesantrennya ini pesantren atau diupahnya orang, itu roket pegang dia, dikasih cepet-cepet dia, pegang kamu sholat, dia banyak uang, boleh, bukan berarti harus, boleh untuk dia bisa. Tapi kalau memang nggak mampu berdiri, duduk yang pertama, cara dulu deh, adalah duduk tahiyat awal. Tahu ya? Nggak sanggup begitu, duduk tawaruk, duduk kayak akhir ya. Nggak sanggup begitu, duduk bersila. Nggak sanggup juga, semampunya. Ketika Allah membolehkan duduknya, duduk orang yang tak sanggup berdiri, pertanyaannya, apakah langsung dibolehkan sujud nggak ke bawah? Ayo, sujud ke bawah, cacat, wajib atau tidak? Wajib. Saya nggak sanggup berdiri misalkan, tapi saya sanggup sujud ke bawah, tapi saya nggak mau begini aja saya hukum sholat batal. Karena yang dikasih keringanan duduknya, bukan sujudnya. Hati-hati, paham ya? Bisa pakai. Saya nggak sanggup berdiri, maka saya duduk. Tapi saya sanggup sujud ke bawah. Tapi kan kalau duduk ya kan, ini aja saya sujudnya. Tapi saya sanggup ke bawah, hukum sholatnya batal. Hati-hati. Karena dia yang dikasih duduk. Ada sahabat Nabi, dia sakit, sholat di atas tempat tidur. Apa itu? Ditinggikannya bantalnya, sujud di atas bantalnya. Nampak Nabi, dibuang Nabi bantal. Hei, kau sujud ke bawah, bukan ke bantal itu. Kalau kau tak sanggup, maka kau kasih isyarat. Berarti di situ, kalau tidak mampulah sujud ke bawah, baru kasih isyarat. Jelas ya? Jangan apa dulu, ya nggak apa-apa lah sujud kayak gini, tapi dia mampu. Itulah namanya ringan-ringankan. Jelas ya? Jelas kan? Jadi ukur diri kita, jangan ukur orang pakai diri kita, jangan ukur orang pakai diri kita. Simbolan itu setiap kita harus jujur pada diri kita sendiri. Aku sanggup deh. Karena kalau zaman dulu tahun 80-an, tahun 90-an, maaf saya, hampir di masjid nggak ada kursi. Betul ya? Dulu kan? Nggak ada. Karena nampak di apa-apa kursi kan? Ini tidak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang jadi khawatir apa? Ada agak malas pakai kursi dia. Itu agak malas.
hukum sholatnya batal itu kena kesambung berdiri. Jadi makanya boleh dulu bila tidak mampu berdiri. Jelas ya? Nah, kemudian apa fungsinya ibadah sunnah? Ibadah sunnah itu satu fungsinya menambah amal. Kenapa ditambah? Karena kita butuh amal yang wajib nih, kan gak cukup mungkin. Subuh cuma 2 rakaat, asar 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 17 rakaat di satu hari. Sementara ini awal 24 jam, kurang kali merasakan tambah lagi ya, itulah namanya fungsi sunnah. Maka sunnah itu artinya adalah nawafil atau nafilah. Nafilah artinya tatawu, tatawu artinya azziyadah, azziyadah artinya tambahan. Berarti ibadah sunnah artinya tambahan. Yang mau menambah silakan, tak mau menambah tak usah. Pertanyaannya, butuh nggak tambahan? Butuh lah. Jadi fungsi yang pertama adalah yang untuk menambah amal. Sebab nanti maaf ya, kita kan bakal mati. Kalau kita mati, uang nggak dibawa, dibagi ahli waris. Rumah, mobil awak dijual ahli waris. Ya kan? Pasangan awak kawin lagi. Coba jangan makan, ya kan? Apalagi pangkat awak diambil orang, ya kan? Kerjaan kita diganti orang. Yang mau kita bawa yang mana? Sementara kita masuk alam kubur lama, bisa sampai jutaan tahun. Masuk ke akhirat kekal. Yang laku apa? Sholat, puasa, zakat, zikir, baca Quran, amal soleh, itu yang laku. Pas mati nggak ada, gimana nggak selesai? Makanya orang hidup di dunia ini digambarkan Nabi ka'abil sabil, seperti seorang musafir. Seorang musafir kalau singgah di suatu tempat, apa yang dibuat? Seorang yang pengembara, yang lagi berjalan panjang, kalau singgah dia ke suatu tempat, apa dibuat? Dicarinya bekal lagi untuk dibawa dalam perjalanan panjang. Itulah seorang pengembara. Maka Nabi menggambarkan hidupmu seperti pengembara. Maka di mana kau singgah, ambil bekal untuk melanjutkan perjalanan panjang. Nah, ya. Yang kedua, fungsi ibadah sunnah adalah ia menutup kekurangan kurang sempurna dari ibadah wajib. Contoh-contoh ya, sholat fardu kita ini sempurna atau ada kekurangan? Tadi saya sebut ya, Allahu Akbar. Saya tanya, dari takbir sampai salam 100% khusyuk tidak? Hah? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah masuk sholat, Ustaz bapak datang ya, Alhamdulillah Nabi tidur enggak ya? Contoh, atau ihdinas shiratal mustaqim, apa syarat paginya ya? Roti pemurah. Contoh, kurang sempurna, betul kan? Supaya tertutuplah ini, ada sunnahnya, ada qobliyah ba'diyah, butuhkan, ada duha, bukan ada sholat namanya tahajud, ada itu
dalam masalah sholat ada disebut dengan sholat tatawwu atau sholat nawafil. Apa dia? Sholat sunnah. Yang jadi pertanyaan, Ustaz, ya, sholat sunnah itu dalam cara melaksanakannya terbagi berapa? Dua. Ada sholat sunnah yang disunnahkan dia berjamaah. Ada sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Itu kan? Saya tanya contoh. Sholat Idul Fitri sunnah berjamaah. Sunnah, bukan wajib ya, sunnah. Sholat tahajud sunnah berjamaah? Enggak, ada tidak. Sholat duha sunnah berjamaah? Tidak. Sholat tasbih sunnah berjamaah? Tidak. Pertanyaannya, bagaimana sholat sunnah tadi yang tak sunnah berjamaah dibuat orang berjamaah, sah atau tidak? Ya. Sholat duha